Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobatku, sobat Tersuzamur, dimanapun sobatku berada. Pada malam ini kita akan coba kontrol perkembangan pertumbuhan micelum yang kita tumbuhkan dengan media PDA, micelum F0. Ada dua macam ya untuk F0-nya, ada F0 yang murni, yang induknya atau eksplanya masih menggunakan jamur. Terus ada F0 yang subkultur. Nah, untuk F0 murninya kita inokulasi 9 hari yang lalu. Terus untuk F0 subkulturnya kita inokulasi 7 hari yang lalu. Nah, kita amati perkembangannya sejauh ini miselium atau masih bertahan di grade A atau tidak. Terus yang grade B masih bertahan di grade B atau tidak, yang grade C masih bertahan di grade C atau tidak, yang subkultur juga seperti apa perkembangannya. Biasanya seperti awal video saya bilang di 60% atau 70% itu ada perubahan biasanya karena memang kondisi medianya kadang-kadang dengan seiring kelembaban dan tekanan udara mereka berubah. Artinya bisa jadi yang tadinya grade B menjadi grade A, bisa jadi yang grade A menjadi grade B karena memang ada perubahan di situ, Makanya kita kontrol untuk memastikan mana yang akan masuk grade A sesungguhnya, yang grade B sesungguhnya, yang grade E yang di awal pertumbuhan kurang bagus karena memang banyak faktor yang menjadi pertumbuhan kurang bagus. Itu bisa jadi karena memang kondisi kondisi medianya atau PDA-nya masih berembun atau kondisi eksplanya yang masih basah sehingga ada di awal-awal ada terhambat pertumbuhannya. Ini tidak akan saya kupas semuanya karena memang nanti bertahap akan kita kupasnya. Itu sepengetahuan saya, ya, kita hanya mengontrol pertumbuhan. Nanti miselium yang bagus yang seperti apa akan saya bahas sekilas tapi tidak detail. Nanti di video selanjutnya mungkin akan saya bahas detail bagaimana mengamati miselium yang bagus, yang pantas untuk jadi subkultur dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan lihat perkembangan untuk F1-nya yang kita inok bareng dengan subkultur. Kita mulai saja ya teman-teman. Untuk yang grade A kita amati, ini grade A. Ini miseliumnya kelihatan tidak terlalu pekat karena memang kalau kita intip di sini eksplanya ini menyentuh kaca atas atau penutup petrenya karena memang petre ini tipis sekali ya, diameternya cuma 8 cm. Jadi menyentuh sehingga ada pertumbuhan miselium yang di atas itu memanfaatkan embun itu tumbuhnya. Tapi kalau kita amatin, kita balik, ini miselium sudah penuh. Ini sebenarnya kalau pertumbuhannya cepat, tapi kalau ngelihat dari perkembangan miseliumnya tidak tebal merata. Jadi yang ini tadinya masuk grade A, ini kita akan masukkan jadi grade B atau cadangan. Nah, untuk yang ini sudah full 100%, bahkan di pinggir-pinggir petrenya juga miselium sudah naik ke atas. Ini menandakan bahwasanya miseliumnya sehat. Ini full, kita tetap masuk grade A, jadi kita bisa langsung inokulasi ke jagung atau ke F1 ini nanti. Untuk 2 hari ke depan kita akan inokulasi, memastikan bahwasanya miselium sudah penetrasi ke media semisintetisnya atau media PDA-nya. Jadi kalau sudah penetrasi biasanya ketika kita inokulasi akan lebih cepat merambat 1-2 hari. Untuk yang ini juga bagus, ini juga sudah 100%, bahkan sudah miseliumnya sudah ada merambat ke kaca. Untuk yang ini kurang bagusnya karena memang ada gejala kontaminasi. Ini kita lihat. Di sini nanti kita bisa bahas bagaimana pertarungan antara, di sesi selanjutnya akan kita bahas bagaimana pertarungan antara miselium jamur tiram dengan kontaminan. Di situ ada garis pembatasnya. Ada mutiara di situ sebenarnya ketika kita mampu memanfaatkan itu. Ini tetap akan kita pakai, tapi mungkin hanya setengahnya yang aman akan kita pakai untuk
F1 langsung ke jagung. Nah untuk yang ini, karena ini memang baterainya beda ukuran ya sobat, ini besar diameter 10 cm, cuma memang kalau kita amati pertumbuhan miseliumnya luar biasa. Luar biasa, dia cukup agresif dan sehat banget. Terus ujung-ujung hifanya juga kelihatan banget agresifnya, artinya tidak terhambat atau tidak terlalu kebanyakan gula gitu. Kalau kebanyakan gula biasanya dia akan terlalu tebal, menumpuk tebal tapi rentan sekali dengan bakteri. Artinya ketika kita inokulasikan ke F1 atau ke media, setelah kita turunkan akan gampang sekali terkontaminasi. Kalau pas seperti ini pertumbuhannya dia lancar, cepat gitu, tidak terlalu banyak gelombang, biasanya dia akan lebih kuat atau tidak terlalu rentan dengan bakteri. Ini tetap akan masuk grade 1 atau grade A. Nah untuk yang ini sepertinya walaupun dia lancar, baik-baik saja, cuma agak sedikit melambat. Ini akan kita pindahkan ke grade B. Grade B. Untuk yang ini luar biasa, perfect. Artinya di petri yang ukurannya besar, ukuran 10 diameter 10 cm, dia sudah penuh di hari ke-9. Untuk yang ini juga luar biasa bagus, ini bisa langsung masuk. Ini juga bagus, bisa langsung masuk, artinya bisa langsung kita inokulasi ke F1. Nah ini yang grade A, sama apa yang ada tulisan grade A ini kurang bagus. Ini kita masuk ke grade B. Jadi yang masuk kategori grade A sementara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 petri. 6 petri itu kalau kita buat bisa menjadi sekitar 125-an, 125 F1. Sekarang kita kontrol ke F2 nya, F2 grade B nya. Kalau kita amati ini juga cukup bagus, jadi kita nggak khawatir ketika kita mau inokulasi, sudah hampir penuh juga, cuma tetap akan kita masukkan ke grade B. Ini juga bagus, tebal, cuma memang tidak terlalu agresif, tetap akan kita perhatikan ke grade B. Untuk ini walaupun bagus, tapi ada terkontaminasi, tetap bisa kita pakai nanti setengahnya. Ketika kepepet ya, biasanya kalau di kondisi kayak gini ketika memang kepepet baru kita pakai. Kalau nggak kepepet, saya pikir kalau stoknya cukup, nggak kita pakai untuk kayak gitu. Nah untuk ini juga cukup bagus, cukup tebal, miseliumnya cukup sehat pertumbuhannya. Agak sedikit melambat karena mungkin kadar gulanya atau kurang rata, atau karena memang tadinya kehambat, eksplannya kehambat sama air. Nah ini ciri-ciri eksplan kehambat sama air, artinya jamurnya itu, inokulannya itu basah. Ini seperti ini. Jadi itu ada kuning-kuning di seputar miselium, seputar apa? Eksplan. Nah, kuning-kuning seperti itu ciri kalau eksplannya basah. Jadi ini miselium bisa kita manfaatkan sehat. Jadi ini nanti masuk grade B, tapi memang sebenarnya sama grade A, tapi ya grade B lah, grade B. Nah ini yang tadinya grade B, ini sudah hampir penuh miselium, full miselium. Eksplannya juga awalnya masuk grade B karena mungkin eksplannya agak basah, tapi kalau kita melihat pertumbuhan miselium, perakarannya, kesehatannya ini bagus. Ini akan kita pindahkan menjadi grade A. Untuk yang ini juga masuk ke grade A akhirnya. Di awal agak sedikit lambat tapi mengejar. Untuk ini grade B karena memang miseliumnya agak tipis, yang tebal. Untuk koloninya cuma yang ini berapa persen itu ke bawah itu. Jadi tetap akan kita masukkan ke grade B. Untuk yang ini masuk grade A juga. Baik, untuk yang grade B sudah, untuk yang grade A sudah. Nanti ini kodenya akan kita rubah, kode ini jadi grade B, yang tadinya grade A jadi grade B. Yang grade ini nanti akan tumpukannya kita akan kasih tulisan lagi jadi grade A. Untuk yang grade C kita bisa cek, tetap di grade C. Ini pertumbuhannya luar biasa, yang tadinya terlambat sekali karena memang basah. Ini kita pindahkan ke grade B, ini jadi masuk ke grade B.
ini tetap grade C, ini tetap grade C. Ini terkontaminasi, jelas upgear. Ini tetap grade C. Ini bisa masuk ke grade C karena ini terkontaminasi sobat. Sobat, ini terkontaminasi. Jadi yang kontaminasi kita pindahkan, ada 3. Ini yang masuk grade B juga. Ini yang masuk grade C. Jadi grade C nanti sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Yang tadinya 8 jadi 5. Ada perubahan. Oke, setelah itu kita lihat subkultur. Untuk yang subkultur tadinya 7. Tadinya 7, sekarang tinggal 6. Karena terkontaminasi. Ini luar biasa, perfect. Pertumbuhannya bagus, luar biasa. Ini 7 hari sudah siap pakai. Sudah hampir 100%, ada yang 100% lewat. Ini 2 hari ke depan luar biasa ini. 2 hari ke depan sudah siap banget untuk dipakai. Untuk subkulturnya juga oke. Ini oke. Alhamdulillah kalau untuk subkultur nggak ada masalah yang berarti, nggak ada perubahan, pertumbuhannya sesuai dengan harapan. Bisa kita pakai langsung ke app 1 ke jagung. Setelah itu kita akan amati untuk pertumbuhan miselium yang ke jagung. Ini usianya 7 hari. Biasanya memang 7 hari itu sudah agak cepat karena ini medianya kita buat kering, jadi agak sedikit melambat. Tapi kalau kita amati pertumbuhan miseliumnya cukup baik. Nah, ini bedanya ketika jagung kita buat kering, miselium itu agak terkesan tipis karena memang keras ya. Tapi nanti ini setelah 3 atau 4 hari akan mulai menebal. Terus sekitar 1 minggu ini akan penuh. Kadang-kadang sulit dipercaya, tapi begitulah. Ini sekarang kondisinya baru sekitar 30%, tapi 7 hari ke depan ini akan penuh. Jadi di 2 minggu itu kita akan penuh ini. Gak ada yang masalah berarti, baik-baik saja. Yang terkontaminasi kemarin juga sudah kita upgear, ada 1 atau 2. Karena memang ini sisa dari PDA yang kita subkultur. Ini sisanya. Kemarin jadi berapa itu? Ini sekarang jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sisa subkultur 1 can Petri yang diameter 10 cm kita bisa manfaatkan menjadi 18, cuma yang jadi 16. Kalau kita lihat pertumbuhan yang terbaik, ya hampir semuanya sama. Nah, artinya kurang lebih sama seperti itu. Jadi baik-baik saja. Ini kita juga sudah buat, ini baru diinokulasi tadi. Tak pikir itu ya sobatku ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sobatku semua. Salam perjamuran juga, dan ketika sobatku suka dengan video ini silahkan di like, di subscribe. Tapi apabila kurang suka silahkan diberi masukan atau diskusi kita di kolom komentar. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.